Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatiha wa salatu wa du'a wa qadara man ahlan wa aslafana wa alana wa
نواه حبيبنا خير بن محسن بن الهند والمعلم نواه الحبيبنا عمر بن محمد بن حفيظ شوبة بن سالم وعلى من نواه والحبيب القادر بن أحمد السرقاب وعلى من نواه أبونا الصالحون من يد الفتوح والمنوح والرسوح والسلح الجسد والروح والتوبة النسوح والقبول الإكبر وصلح النيات بنيات صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi yaqdhifu idza syaa' fi qulubil muridina law'atal iradah wa yuj'iduhum ila suluki sabilis sa'adah allati hiya al-iman wal ibadah wa mahhu kullu rashmin wa adah wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin sayyidi ahli siyadah wa ala alihi wa ashabihi sadatil qadah. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ini malam dengan kelembutan anugerah Allah Subhanahu wa taala menetapkan kepada kita kebaikan, menetapkan kepada kita insyaallah keberkahan melalui ini perkumpulan, melalui ini majlis yang mana mudah-mudahan setiap di antara kita yang hadir dengan dosa, maksiat, kesalahan diampuni oleh Allah. Yang mana setiap dari kita yang hadir adalah orang-orang yang berharap kehadiran kita menyebabkan pula kedua orang tua kita diampuni oleh Allah. Dan mudah-mudahan dengan sebab kita berkumpul di majelis ini, Allah memandang kepada kita semua dan pandangan tersebut menyebabkan keterkabulan segala doa, diluaskan rezeki, dimudahkan urusan dan disehatkan badan, diangkat segala penyakit, dan mudah-mudahan kelak dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan iman dan Islam, mengucap kalimat syahadah, dan akan dikumpulkan bersama baginda Rasulullah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa pula mudah-mudahan selalu tersampaikan, tercurahkan kepada Nabi kita, junjungan kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarga beliau, keturunan anak cucu beliau, dan seluruh para sahabat-sahabat beliau. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatta 'ala tamassuki bi kitabillah was sunnati rasulih wad du'a ila al huda wad dalalata 'ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, malam hari ini kita memulai mengambil keberkahan daripada Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan
Allah meninggikan derajat beliau, meninggikan kemuliaan beliau, dan mudah-mudahan karena sebab beliau kita pun mendapatkan yang demikian. Amin ya rabbal alamin. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin radhiyallahu anna wa ankum ajma'in. Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Bidayatul Hidayah. Mudah-mudahan kita niatkan dengan pembacaan kitab Bidayatul Hidayah ini kita bisa mengamalkan dan kita memulai untuk bisa mendapatkan hidayah dan mendapatkan nihayah yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan nama Allah Ta'ala yang sangat pemurah lagi sangat mengasihani. Segala puji bagi Allah Ta'ala sebenar-benarnya pujian. Beliau mulai mukaddimahnya seperti yang demikian. Salawat dan salam tercurah kepada sebaik-baik penghulu, sebaik-baik makhluk, penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga dan para sahabat dan pengikut-pengikutnya. Maka Imam Ghazali di sini mengingatkan kepada kita tentang orang-orang yang belajar agama, yang duduk di majelis, tulak ke majelis, belajar ke majelis. Beliau ingatkan, ketahuilah wahai saudaraku, kata beliau, yang sangat berminah, yaitu berkeinginan, mempunyai perhatian lebih di dalam mencari ilmu, mencari pemahaman terhadap agama, yang telah menunjukkan cita-cita yang tinggi dan rasa sangat dahaga terhadap ilmu pengetahuan. Seandainya kita berniat dengan duduk di majelis mencari ilmu ini untuk berlomba-lomba dan mendapatkan kemegahan. Kalau pian duduk majelis, duduk hadir di majelis seperti ini, tujuan apa? Kata beliau, kalau tujuannya berlomba-lomba mencari perhatian supaya menjadi orang yang luar biasa di kalangan lah, supaya diperhatikan orang, supaya terkemuka di kalangan kawan-kawan, dan untuk menarik perhatian orang banyak terhadap diri kita, dan menghimpunkan akan kekayaan dunia. Jadi yang pertama ini, ujar Imam Ghazali memberi nasihat, tujuan kita hadir majelis ilmu, duduk di majelis ilmu apa? Kalau tujuannya mencari perhatian supaya bermegah-megahan, bakakuyuan, bahaharatan, supaya apa? Supaya terkemuka, dipandang orang, oh ini tokoh, oh ini orang baik. Apa ujar Imam Ghazali? Maka sebenarnya engkau telah berusaha menghancurkan agamamu. Jadi pian, kalau dia duduk di sini atau di majelis mana aja, tujuan pian apa? Oh, tujuan hendak mencari perhatian manusia, supaya dipandang orang, oh ini tokoh, oh ini adalah orang baik, oh ini orang berpengaruh, atau mencari dunia, atau ilmu pian tadi supaya pian pamer, bakakuyuan, oh ini orang harap dan sebagainya. Maka Imam Ghazali mengatakan, maka sebenarnya engkau telah menghancurkan agamamu. Jadi kalau nyapian tujuan engkau itu menghancurkan agama dan membinasakan diri sendiri dan menjual akhiratmu untuk mendapatkan harta dunia. Jadi sama loh menjual akhirat.
Padahal akhirat inilah di sisi Allah, dunia ini di sisi Allah. Lau kana fid dunya ta'dilu indallah janaha ba'udati. Kalau saya dunia ini ada nilainya di sisi Allah, dunianya, walau nilainya tersebut, harganya tersebut cuman sehelai sayap nyamuk. Dunia ini kalaunya toba nilai, dunia ini kalaunya baharaga di sisi Allah, lain di sisi kita lah. Kalaunya di sisi kita tuh timbangan emas sedikit aja ada harganya. Ini dunia kalaunya ada harganya di sisi Allah, walau harganya tuh cuman sehelai sayap nyamuk. Artinya adalah kalau pian kumpulakan sayap nyamuk itu tadi, jangankan sehelai, sakarung gak ada nilainya. Ini sehelai sayap nyamuk gak ada nilainya di sisi Allah. Kalau ada nilainya, ujar Nabi, maka si kafir, orang yang kada beriman, orang yang ingkar kepada Allah, maka Allah tidak memberi mereka minum. Kenapa? Dunia ada nilainya, walau sehelai sayap nyamuk, tapi dunia ada nilainya. Akhirnya apa? Mau yang kafir, mau yang kada beriman, mau yang ingkar, semuanya berhak atas dunia, diberi oleh Allah. Jadi jangan heran, jangan heran ada orang nang kada sing sumbayangan, sedekah kada, berbuat baik kada, taat kada, tapi semakin hari semakin kaya. Itu lanjuran. Allah berikan kontan, bayar semuanya. Mungkin dia waktu hidup Allah pernah dia melakukan kebaikan, maka Allah balas kebaikan tersebut di dunia. Kada mau Allah nak membiarkan balasan itu di akhirat. Karena tanda orang yang dicintai oleh Allah itu diuji. Ujian itu apa? Idza ahabballahu qauman ibtalahum. Kalau Allah cinta kepada hamba, Allah uji. Ujian itu apa? Kekayaan itu ujian. Kekayaan itu ujian. Pangkat itu ujian. Anak bini itu ujian. Pasangan itu ujian. Pian kalaunya diberi harta, yang sebelum diberi harta pian orang rajin ibadah, taat kepada Allah, diberi harta tak diberi harta. Ada cungul lagi di masjid lah. Kina sudah cungul apabila bilanya sumbayang di hadapan imam hanya cungul. Kenapa? Allah uji dengan harta. Dulu waktu masih bujangan, masya Allah, berangkat majelis, ibadah rajin, lain sebagainya, dapat jodoh. Ada cungul lagi di mana-mana. Kenapa? Allah uji dengan pasangan. Alhamdulillah kawin, tetap rajin ibadah, taat kepada Allah. Allah beri anak, rezeki anak. Imbah beranakan, kada mampu lagi guru aja, sibuk mengurus anak. Sumpah yang aja bilang, nah ini berarti ujian. Begitu pula kekayaan, kemiskinan, kelaparan, kekurangan harta, lain sebagainya. Apapun yang membuat kita jauh daripada Allah, itulah ujian. Makanya ketika seseorang dicintai oleh Allah, maka Allah akan mengujinya. Ini bujuran kada cintanya, ini bujuran kada imannya, ini betul-betul sungguh-sungguh apa kada. Makanya bila nyepian tuh mulai sudah ibadah lah, rajin ibadah, taat kepada Allah, pasti banyak ujiannya. Bukannya tambah mudah usaha pian, itu tandanya berarti pian bujur ibadahnya, jalannya bujur. Istiqomah sembahyang 5 waktu, istiqomah menjaga mata, menjaga anggota tubuh dari maksiat. Mengalih mana kau ini sakit, jadi itu ujian pian karena lolos apa kada pian, berhasil apa kada. Kalau pian berhasil, seperti Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa di dalam surah Isra, Al-Isra itu Nabi dipanggil dengan abdihi, hambaku. Ujian itu, sanjungan itu. Kenapa? Karena Nabi kita adalah hamba Allah yang sebenar-benarnya hamba yang melewati segala ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diuji lah, dia hendak naik kelas tuh anak dia. Ujian umpat. Ujian umpat. Ada umpat ujian lah, ada naik kelas lah. Nah, kayak itu.
Nah jadi kalau pian tujuan untuk itu tadi, maka pian sama menghancurkan agama pian. Menukar agama, menukar dunia lah untuk akhirat. Apa terbalik, menukar akhirat untuk dunia pian. Dengan harga yang sedikit. Kenapa? Dunia itu kan ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perjualanmu, kehidupan kita di dunia ini seperti berdagang. Maka perjualanmu, kata Imam Ghazali, adalah rugi. Dan perniagaanmu hancur lebur, sirna. Karena ada harapan dapat pahala, dapat ridho, keberkahan. Kenapa? Niat kita salah. Duduk di majelis tujuannya salah. Hadirnya kita tujuannya keliru. Maka niaga kita berdagang itu ibaratnya ada mendapatkan keuntungan, hancur lebur dagangan kita. Bahkan kata beliau, dan guru nang melajarimu itu laksana seorang yang menjual pedang. Menjual pedang kepada perampok, menjuali pedang lawan begal lah. Artinya apa? Menolong orang dalam kemaksiatan. Seperti sabda Rasulullah SAW, man a'ana ala maksiatin walau bisyadri kalimatin kana syarikan lahu fiha. Barang siapa, ujar Nabi, yang menolong orang lain melakukan suatu maksiat, walaupun hanya dengan sepotong kalimat, maka orang itu dihitung bermaksiat pula. Dalam hadis yang lain, man a'ana ala qatli mu'minin bisyatri kalimatin laqiyallahu azza wa jalla maktuban baina ainihi aish min rahmatillah. Barang siapa, ujar Nabi, yang membantu seseorang membunuh daripada saudara mukminnya, walau cuma dengan sepotong kalimat, maka orang itu yang membantu tadi dengan sepotong kalimat tadi akan berjumpa dengan Allah, tertulis di dahinya, terputus daripada rahmat Allah. Na'udzubillah, subhanallah. Padahal pian kada membunuh, padahal pian kada membantu kemaksiatan, tetapi kelak pian juga dihitung bermaksiat. Pian sudah tahu itu perampok, pian bantu, maka pian juga akan bertemu di hadapan Allah nanti, termasuk orang yang ditulis di dahinya terputus daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal jangankan hendak membunuh orang lah, bakalahi aja ada wani lah, dihinggur orang sedikit aja takutan, hujat sudah. Tetapi kenapa catatan dia membunuh orang, menyakiti orang, bermaksiat dengan itu tadi, ternyata ini menolong, ternyata ini membantu, ternyata ini mengawani orang tadi dengan bantuannya. Ada orang hendak bakalahi di mana rumah si anu sama, gitu lah, malah menunjukkan atau di lain sebagainya, maka dia terhitung seperti itu tadi lah. Ini yang dimaksud oleh Nabi SAW, man a'ana ala maksiatin walau bisyadri kalimat, membantu orang lain kemaksiat walau cuma dengan sepotong kalimat. Nah kayak itu juga ujar Imam Ghazali, orang-orang nang niatnya kada baik tadi, niatnya mencari dunia, niatnya mencari ini dan itu kemegahan, maka gurunya pun kita bertanggung jawab juga, nang melajarinya pun bertanggung jawab juga. Kenapa? Kalau dia tahu orang ini menggunakan ilmu untuk itu tadi, bahaya juga kadang. Nah ini hati-hatilah. Nah, jadi niat kita bujurakan niat kita. Apa niat kita? Hadir untuk mencari ridha Allah. Dan jikalau niatmu di dalam mencari ilmu, biar hadir di majelis, jauh-jauh tulak mulai rumah, jangan takutan. Nang jauh lo nang parak itu beda anunya. Nilainya beda. Selangkah demi selangkah itu bernilai. Cuman kayaknya nang paling jauh ulun lah, paling jauh sejam ulun perjalanan ke sini lah, sejam kayaknya paling jauh. Cuma sama pembawa supir lah, supir jauh juga karena bimbang pulang. Anak kepada jauh ulun dia supir nang ambil lah.
Artinya apa? Selangkah demi selangkah punya nilai masing-masing. Nah, kalau ada orang niat mencari ilmu itu untuk mencari keridhaan Allah. Nah, ini siapa-siapa? Ulun tadi ke rumah, mulai rumah niatnya hendak ini dan itu. Cuman sampai di sini kayak niat dia. Ulun ubah. Ulun kada ada hendak nang lain lagi karena sudah tahu ujar Imam Ghazali tadi. Ulun niat mencari ridha Allah. Ada nang lain lagi. Betul. Kenapa? Boleh ubah niat kita. Walaupun mulai rumah sudah keliru, sampai di sini kita ubah niat kita. Makanya sering-sering kita perbaiki niat kita. Nah, kalau ada orang menuntut ilmu, hadir di majelis untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan mencari hidayah, bukan semata-mata untuk pandai bercakap, untuk supaya beradu pandir wara. Soalnya pendatangnya orang-orang lain lah, entah di bawah pohon apa, di warung lah, kadang di pangantin lah, kadang orang kematian yaitu diadu juga pandir tadi. Ikam tahu lah. Nah, ada tahu kalau aja lah. Ada suami pendatangnya lainnya. Ilmu itu jangan disembunyikan, sampaikan. Kamu orang kada tahu padahal kan, ada tahu kalau aja lah. Ada nama ini. Berarti ini apa? Khianat dengan apa yang disampaikan oleh Nabi, khianat, disembunyi-sembunyikan. Sekali ini cuma tebak-tebakan wara aja juga lah. Nah, ini ada kayak ini kadang. Berarti niatnya salah. Tujuan kita hadir di majelis itu untuk mencari ridha Allah, untuk mencari hidayah, bukan cuma pandai bercakap-cakap, bertetangguhan, lain sebagainya, bukan. Maka hendaklah engkau bergembira kalau tujuan pian mencari ridha Allah, mencari hidayah, bekalan menuju akhirat, maka pian bergembira. Karena para malaikat, kata Imam Ghazali, telah mengambangkan sayap. Apabila engkau berjalan, jadi mulai rumah tadi itu sayap malaikat mengambang dasar kita. Dan ikan yang ada di lautan semuanya memintakan ampun bagimu apabila engkau berjalan. Banyak kalau iwak lah. Mulai bahari kala nenek moyangku seorang pelaut itu mencari iwak aja lah. Mulai bahari itu ada habis-habis iwak. Jakanya bintang itulah ada yang mencari bisa habis. Ini kalau di iwak ada yang mencari, ada apa? Ada aja terus mencari, ada habis-habis. Apalagi ini musim pedala, ada dapat 1.000, 2.000 ikungnya itu ada habis-habisnya di saben tahun. Saking banyaknya iwak, artinya apa? Di dalam laut banyak hewan-hewan, ikan-ikan. Maka sebanyak itulah yang memintakan ampun selangkah demi selangkah pian menuju ke majelis ilmu yang tujuan pian mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jangan takutan. Berapa banyak harta pian keluarkan, jangan takutan. Itu bernilai di sisi Allah. Berapa waktu yang pian keluarkan, itu bernilai di sisi Allah. Nah, artinya apapun yang pian keluarkan untuk mencari ilmu, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, pian mencari hidayah, mencari ridha Allah, maka itu adalah sesuatu yang sedikit. Man alima nafasata hadhil bid'ah istahkara jami'ul badri, kata sebelum. Kalau pian tahu lah besarnya dagangan ini lah, pian hadir mencari ridha Allah ini, membawa orang menuju ridha Allah, yang pian keluarkan sebanyak apapun itu sedikit. Itu tidak ada nilainya. Kenapa? Karena semuanya dipersembahkan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar, Sayyidah Khadijah lah, banyak para sahabat-sahabat itu ketika panggilan perang habis semua harta diserahkan. Bukan cuma hartanya lah. Kalau kita kan di sini kadang ada orang kebaikan, kadang akuanya aja yang datang lah, aku aja itu pun lah paling 4-5 butik orang ada datang. Nah ini kalau sahabat hartanya habis, orangnya belum. Ini sahabat kan? Kenapa? Karena apapun yang kita keluarkan untuk agama ini itu pengorbanan yang ringan, perbuatan yang sedikit. Nah, jadi siapapun yang berjalan dari rumahnya, para malaikat mengembangkan sayapnya. Artinya apa? Kita diberkahi, dirahmati, dan ikan-ikan yang banyak di dalam lautan itu memohonkan ampun.
kepada kita semua, kepada orang yang berjalan itu tadi, yang punya tujuan mencari ridha Allah, yang punya tujuan mencari hidayah. Makanya lah, insya Allah yang hadir itu habis dosa dia. Belum sampai lagi ke majelis kan selangkah demi selangkah dimohonkan ampun oleh ikan-ikan. Kalau dia iwak-iwak nah memohon ampun lah, suahlah biar melihat iwak itu kalau duduk dua orang jablay atau mengambil ampun orang, ada suah iwak. Kenapa? Karena iwak itu tidak punya dosa, insya Allah doanya tadi memohonkan ampunnya jadi diterima oleh Allah. Lain tidak. Makanya yakin selangkah demi selangkah sampai ke sini duduk di majelis kita mencari ridha Allah, dosa kita habis karena bersebab ikan-ikan yang di dalam lautan memohonkan ampun kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Tetapi sebelum itu kata Imam Ghazali, hendaklah engkau ketahui bahwa hidayah itu adalah buah daripada ilmu, dan bagi hidayah itu ada bidayah, permulaan, dan ada pula nihayah, kesudahan, dan ada zahir, ada pula batin, dan engkau tidak akan sampai kepada nihayatul hidayah. Apa itu? Ma'rifah lah nihayatul hidayah, puncak daripada segala hidayah, dan tidak akan dapat menyelami batin hidayah kecuali setelah engkau selesai dari menyempurnakan urusan yang berkenaan dengan zahir hidayah. Amin. Nah, ini sudah dijelaskan Imam Ghazali di awal. Ada mungkin dia sampai kepada Allah kecuali mulai daripada hidayah. Hidayah dimulai daripada bidayah. Permulaannya apa? Permulaannya ilmu. Hidayah didapat dengan diamalkan. Setelah terus diamalkan, nanti dia akan sampai kepada nihayatul hidayah. Ini aturannya sudah. Karena kau langsung ke atas, karena kau pian ada bisi orang dalam lah. Pian orang dalam pian cuma malaikat Israel. Itu pun kalau pas waktunya sudah. Kalau pas waktunya datang tuh orang dalam tuh lah, mencabut pian, membawa pian, langsung ke sana di bawah. Artinya apa? Kita kalau mau mencapai nihayatul hidayah, batin daripada hidayah atau ma'rifat tersebut mulai daripada bidayah. Permulaannya apa? Permulaan ilmu. Ilmu akan didapat dengan hidayah, dengan diamalkan. Terus diamalkan, terus dicoba, terus dilatih sampai kepada kita puncak daripada itu semua. Makanya digalari kitab ini dengan bidayatul hidayah, permulaan hidayah. Beliau akan mengajari kita, beliau akan mendidik kita bagaimana caranya untuk sampai kepada itu tadi. Asal dia mau mengamalkan, asal mau mengamalkan, insya Allah ini bukan seikung berdua, sudahlah. Nama amalkan kitab ini, nanti dua. Ini adalah kitab yang banyak digemari oleh ulama-ulama Hadramaut, yang mana mereka bukan cuma gemar, tetapi mereka mengamalkan dan mereka banyak menjadi wali. Jadi dulu diceritakan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi. Guru-guru kita juga menceritakan, guru kami sering menceritakan pula tentang 3 orang yang melakukan perjanjian untuk belajar kitab hidayah lalu diamalkan. Beliau bernama Al-Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Aidarus. Beliau nanti ke Mesir. Yang kedua Al-Habib Syekh bin Muhammad Al-Jufri. Beliau dakwahnya ke Aceh. Yang ketiga Al-Habib Abu Bakar bin Husain Al-Faqih. 3 orang, 3 bakawanan. 3 orang ini berjanji ujar sidin, kita baca kitab hidayah, bidayatul hidayah, lalu kita amalkan. Jadi beliau bertiga, dudukan, amalkan, baca, amalkan, baca, amalkan, sampai suatu ketika ketiganya diangkat menjadi wali bin auliyaillah. Salah satunya Al-Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Aidarus. Beliau diangkat menjadi wali, dan salah satu kekeramatan yang beliau punyai, beliau punya buku notes, buku halus lah, buku halus yang kemana-mana beliau bawa. Beliau punya keluh kesah, beliau buka buku tersebut, ada isyarat di dalamnya. Beliau ditanya orang masalah ilmu, beliau buka buku tersebut, ada jawaban di dalamnya. Nah, ini berakat mengamalkan kitab Bidayatul Hidayah. Artinya, yang inilah ada kemungkinan anak bakal lampu kuning kuburan lah, ada kemungkinan.
Artinya siapapun, asal kita sungguh-sungguh amal akan jadi insya Allah. Kenapa? Karena kitab Bidayatul Hidayah ini adalah cara hidup bersama Nabi 24 jam. Mulai bangun guring sampai guring pulang, caranya kayak cara Nabi. Orang tuh bilangnya sudah kayak Nabi, kira-kira itu wali apa kan? Wali lah. Makanya pian sambat aja wali yang ada di tanah Kalimantan ini, mulai ujung sana. Kenapa jadi wali? Karena mereka adalah orang-orang yang paling menyerupai Nabi SAW. Makin serupa, makin tinggi kemuliaannya. Makin serupa, makin tinggi. Pian sambat aja, walinya yang mana? Kalau yang ada mengikuti Nabi itu bukan wali namanya. Yang jadi wali itu pasti mengikuti Nabi. Dan kitab ini berbicara mulai bangun guring sampai guring pula kayak Nabi. Nah, salah satunya Al-Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus tadi. Singkat cerita, beliau jadi wali dan beliau dapat isyarat untuk dakwah ke Mesir. Disuruh ke Mesir, berangkat ke Mesir. Mesir ini mulai bahari itu tempatnya para ulama. Artinya bukan seikung berdua lah ulamanya, banyak ulamanya. Sampai di Mesir, beliau sampai di kota Mesir, kebetulan salah satu ulama di sana yang masyhur di sana, yang dihormati di sana mengadakan acara walimatul arus, perkawinan anaknya. Beliau juga diundang, hadir beliau, orang biasa, para ulama banyak berkumpul di sana. Sampai waktu sholat, karena ulama semua lah, akhirnya apa? Dorong-dorongan, yang itu saja jadi imam, yang itu aja. Kenapa? Alim semua. Ya sudah, ujar tuan rumah, yang jadi imam adalah orang yang mampu menjawab 100 pertanyaan dari ulama tersebut. Ada yang kau menjawab 20, ada yang 40, namun kita mungkin seperti begini, tuh lah menjawab. Ada yang 70, kadang kau yang 100-nya. Akhirnya giliran sini Al-Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus. Beliau jawab 100 tersebut sempurna, kamil, syamil. Dijawab semua. Di mana beliau melihat jawabannya? Bukan manir, main di dalam buku notes. Nah, dilihat sini, oh ini jawaban pertama, ini jawaban kedua lah. Dan dari saat itu beliau jadi imam, dan dari saat itu apabila ada terjadi satu permasalahan ilmu yang begitu sulit, maka mereka akan datang kepada Al-Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus. Beliau akan membuka buku notesnya. Oh, jawabannya di sini, di kitab ini begini. Nah, ini luar biasa lah. Suatu ketika ada orang yang mencuri kitab, buku notes tadi dicuri, diambil. Setelah dibuka, kosong isinya, tidak ada isinya apa-apa. Tapi kalau di Al-Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus, apa yang ada ditanyakan orang, di dalamnya akan tertulis jawabannya. Ini ya karamatan berkat beliau mengamalkan kitab Bidayatul Hidayah. Artinya kalau pian ini berataan, bujur-bujur, sungguh-sungguh niat pian dari awal baik, pian amalkan, pian coba, insya Allah pian pun lah jadi wali min auliyaillah. Tapi bukan itu tujuan kita, bukan itu. Tujuan kita adalah bagaimana kita bisa sesempurna mungkin mengikuti Nabi SAW. Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad dipuji oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habashi. Ma aqarrat biha ainun Nabi Muhammadi wa huwa ahsanu auladi, kata beliau. Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, kata Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain, adalah menyenangkan hati Nabi. Ia adalah orang yang membuat senang hati baginda Rasul. Bayangkan, inilah membuat senang hati Nabi. Dan dia, Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, kata beliau, adalah sepaling baik di antara anak keturunan Nabi SAW. Apa sebab? Karena kita mengenal Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad ini adalah seorang ulama, seorang wali, seorang syekh yang mana setiap waktunya mengamalkan daripada sunnah-sunnah Nabi. Makanya beliau mengatakan, ma min sunnatin sannaha Rasulullah SAW illa wa arjuka amintu biha. Tidak ada daripada sunnah-sunnah Nabi kecuali aku
berharap sudah mengamalkannya. Berarti lah banyak daripada sunnah Nabi telah beliau amalkan. Dan kita paham, orang yang sudah tenggelam mengamalkan gerak-geriknya dengan sunnah-sunnah Nabi, maka orang-orang ini adalah orang-orang yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah berikan kemuliaan kepada Nabi, maka kepada mereka-mereka yang berjalan di jalan Nabi, meniru Nabi SAW, mereka mendapatkan yang demikian juga. Kullu turukin masdudah illa manit tafai asal Rasul. Setiap jalan menuju kepada Allah tersebut, menuju kepada Allah, bidayahnya mau sampai nihayahnya, dari awal sampai ma'rifahnya, itu akan tertutup, kecuali jalan itu adalah jalan yang berdasarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di sini dikatakan bidayatul hidayah, permulaan. Apa yang dimulai ilmunya, dikenalkan bagaimana Nabi mengajari cara hidup Nabi, lalu diamalkan. Maka setelah pian amalkan, pian istiqamah mengamalkan, maka pian kelak nanti akan sampai kepada nihayatul hidayah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan niat kita semata-mata hadir di majelis ini tidak ada tujuan, tidak ada niatan, melainkan semata-mata mencari ridha Allah, mencari hidayah supaya kita bisa menjalani kehidupan ini dari bangun tidur sampai tidur lagi, kita sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh Nabi. Kita berperilaku seperti perilaku Nabi, berakhlak seperti akhlak Nabi. Adab kita adalah adab Nabi, sehingganya gerak langkah kita adalah gerak langkah di jalan yang telah digariskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hingga sampai satu titik, yaitu titik tersebut adalah perjumpaan bersama Nabi. Nabi bangga dengan kita karena kita telah berjalan di jalan beliau. Dan mudah-mudahan guru-guru kita memandang kepada kita semua pula, karena kita yakin guru-guru kita adalah guru-guru yang telah berjalan di jalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mudah-mudahan kita selangkah demi selangkah menapaki jalan kemuliaan ini, mempelajari ilmunya, kita amalkan, melahirkan rasa takut kepada Allah, melahirkan kehusyuan, melahirkan wara, melahirkan kecintaan, dan mudah-mudahan sampai kepada ma'rifah itu tersebut, yaitu kecintaan kepada Allah tersebut melalui jalan yang telah dijalankan, digariskan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Minta kepada Allah, mudah-mudahan kita istiqamah, mudah-mudahan Allah kuatkan hati kita, Allah tetapkan di dalam sanubari kita. Tujuan kita hadir majelis belajar ilmu agama semata-mata mencari ridha Allah. Allah bersihkan niat-niat yang tidak baik dari sanubari kita, niat dunia, tujuan yang lain apapun bermegahan, Allah bersihkan, Allah gantikan dengan niat semata-mata mencari ilmu, tujuannya hanya kepada Allah, mencari ridha Allah, memuliakan baginda Rasulullah, mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah mudahkan itu semua, berikan hidayah kepada kita, berikan taufik sehingga kita mampu melaksanakan itu semua. Dan mudah-mudahan dengan berkat majelis ini Allah jadikan kita semua orang-orang yang jauh lebih baik dari hari kemarin. Allah tambah keimanan, Allah tambah ketakwaan, Allah tambah ketaatan. Begitu pula kedua orang tua kita, mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul di majelis seperti ini, mereka pun mendapatkan pandangan khusus dari Allah, dosa diampuni, derajat dimuliakan, ditinggikan. Dan mudah-mudahan begitu pula anak keturunan kita, dengan berkat kita mencari ilmu agama, duduk di majelis taklim, itu tandanya jika bakal kita punya anak keturunan yang soleh dan solehah, yang senantiasa kelak mendoakan kita, yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah. Dan terkhusus kepada keluarga besar Mas Dede sekeluarga, mudah-mudahan apa yang mereka keluarkan, apa yang mereka perjuangkan tidak akan pernah dilupakan oleh Nabi, menjadi satu kebanggaan oleh baginda Rasul, membantu dakwah beliau. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Salah khilaf, mohon maaf kalau ada ucapan perkataan yang menyinggung perasaan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang kalau mau